Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ZR. Kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang Microsoft Access. Apa itu Microsoft Access? Oke, Microsoft Access ini adalah sebuah software yang disediakan oleh Microsoft untuk membantu kita dalam membuat aplikasi bisnis. Kenapa saya di sini membahas tentang Microsoft Access? Karena Microsoft Access ini sangat mudah didapatkan. Contohnya saja, misalkan kita membeli sebuah komputer atau membeli sebuah PC. Ketika kita menginstal sebuah Microsoft Office di dalam laptop kita atau PC kita, kita akan secara otomatis mendapatkan Microsoft Access juga. Selain itu, untuk bisnis yang masih lumayan kecil, ini sangat berguna sekali sebenarnya, karena kita bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Di sini kegunaan dari Microsoft Access adalah alat yang disediakan untuk membuat sebuah aplikasi bisnis. Di sini dijelaskan bahwa dengan Microsoft Access ini kita bisa mendesain atau menggunakan template yang sudah ada terkait dengan model bisnis kita. Jadi ketika bisnis kita masih dalam bentuk sederhana, kita bisa menyesuaikan dengan menggunakan Microsoft Access ini. Kita bisa mendesain sendiri bagaimana program yang dibutuhkan di bisnis kita. Jadi sebenarnya ada banyak aplikasi yang disediakan di Shopee atau di mana itu, tapi dia dalam lingkup kompleks. Dengan Microsoft Access ini kita bisa mendesain sendiri aplikasi yang kita ingin buat atau yang kita ingin gunakan. Di dalam Microsoft Access ini ada 4 poin yang paling penting di dalam penggunaannya. Yang pertama itu adalah form, yang kedua itu adalah tabel, yang ketiga itu adalah query, dan yang terakhir itu adalah report. Form di sini adalah ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, kita tentu membutuhkan interface atau kita membutuhkan tempat untuk menginput sebuah data. Di Microsoft Access kita bisa mendesain sebuah form atau mendesain sebuah interface sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Contohnya misalkan di dalam sini saya membuat sebuah form dengan kebutuhan NIM, nama, kelas, dan jenis kelamin daripada mahasiswa misalkan atau anak sekolah. Begitu. Kita bisa mendesain sendiri model form seperti yang ada di layar kalian ini. Selanjutnya adalah kita bisa mendesain sebuah tabel. Tabel itu gunanya apa? Tabel ini adalah tempat untuk menyimpan data yang ada di form sebelumnya. Jadi ketika kita misalkan ingin menyimpan data, secara otomatis form ini akan kita koneksikan ke tabelnya, sehingga apapun yang kita simpan di form ini akan ter-save di tabel yang sudah kita siapkan. Kelebihan dari Microsoft Access ini adalah kita bisa mendesain sendiri form dan desainnya. Jadi kita bisa menyesuaikan antara apa saja informasi yang dibutuhkan di bisnis kita. Selain tabel, kita juga perlu mengenal yang namanya query. Jadi query ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam database dengan tujuan untuk melakukan tugas tertentu. Jadi begini, dengan query ini kita bisa memanggil data yang ada di database misalkan, ataupun dengan query ini kita bisa menggabungkan beberapa tabel menjadi satu, sehingga hal tersebut bisa ditampilkan di form atau interface. Jadi ini adalah alat komunikasi antara form dan tabel itu sendiri, atau kita bisa biasanya sebut query ini adalah alat komunikasi antara form dengan database-nya. Selain itu kita akan mengenal yang namanya report. Tentu ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita menginput sebuah data, kita mengolah sebuah data, kita membutuhkan laporan. Dengan Microsoft Access ini kita bisa membuat laporan
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada bisnis kita. Jadi kita bisa mendesain apa-apa saja informasi yang kita butuhkan untuk mendukung bisnis yang kita sedang jalankan. Itu adalah empat poin yang perlu dipahami di Microsoft Access sebelum kita masuk ke dalam pembuatan programnya. Berikut juga ada alur daripada Microsoft Access. Jadi di sini form kita gunakan untuk menginput informasi yang kita butuhkan, sehingga informasi tersebut bisa kita simpan ke tabel. Di tabel ini kita bisa menyimpan apapun data yang kita input di form ini. Di sini query sebagai alat komunikasi. Di sini sebenarnya ada dua alat komunikasi yang bisa digunakan. Di sini ada fitur juga record set yang digunakan oleh Microsoft Access, sehingga kita bisa memilih tabel mana yang ingin kita kelola. Tapi kita kelolanya melalui form seperti itu. Jadi kita bisa gunakan query ataupun record set untuk berkomunikasi antara form dengan tabel. Dari tabel ini kita sudah memperoleh data atau informasi. Tinggal kita olah kembali sehingga dia bisa menjadi report atau laporan yang kita butuhkan. Jadi kita bisa menampilkan informasi apa saja yang mau kita laporkan nantinya. Contohnya misalkan ketika kita menggunakan ini data biodata, otomatis di sini kita akan membutuhkan laporan siapa saja mahasiswa yang sudah diinput ke dalam database. Jadi kita bisa membuat output daftar mahasiswanya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.